Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, Bandara Franseda di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur ditutup imbas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Sejumlah penerbangan dari dan menuju Kabupaten Sika terpaksa dibatalkan. Abu vulkanik akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur masih menyebar hingga Kabupaten Sika hingga pagi tadi. Akibat penutupan bandara, sejumlah penumpang menjadwal ulang penerbangan atau merefund tiket yang telah dibeli. Penumpang mengaku akan menempuh jalur laut untuk ke tempat tujuan. Saudara, untuk mengetahui kondisi terkini pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Kalix Taus yang saat ini berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Kalix, bagaimana situasi terkini di Kupang setelah erupsi Gunung Lewotobi laki-laki? Baik Carla, juga saudara, dapat kami informasikan bahwa pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, bahwa memang situasi saat ini memang berada pada level 4 atau awas. Meski demikian, hingga pagi tadi masih juga terjadi erupsi yang terjadi di Gunung Lewotobi laki-laki. Karena Baik, sejumlah erupsi masih terus berlangsung ya hingga saat ini. Lalu kemudian apakah ada jalur alternatif lain selain penerbangan? Kalix? baik, karena sejauh ini memang dari pihak Angkasa Pura sendiri belum memberikan alternatif lain kepada pengguna jasa jalur transportasi udara. Meskipun demikian, kami terus memantau dan para pengguna jasa diminta untuk selalu mendapatkan informasi dari channel atau pihak maskapai terkait. Karena Baik, lalu Kalix, kemudian apa saja dampak dari letusan sejumlah maskapai penerbangan ini? Ada informasi katanya dibatalkan ya untuk penerbangannya ke 3 bandara di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lalu bagaimana kondisinya saat ini? Apakah penerbangan masih ditutup atau seperti apa? baik, karena sejauh ini memang informasi yang kami punya, 3 bandara di wilayah Pulau Flores sendiri masih ditutup, diantaranya Bandara Franseda di Maumere, juga Bandara Hasan di Ende dan Suaba Jawa. Karla. Baik, terima kasih Kalix atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Polres Flores Timur dan Brimob Maumere Nusa Tenggara Timur membersihkan tumpukan material vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki di Jalan Trans Flores. Aksi ini dilakukan guna memberi kenyamanan bagi pengguna jalan. Dengan menggunakan sekop dan air, polisi membersihkan material vulkanis yang berpotensi mengganggu perjalanan. Rencananya pembersihan akan dilakukan di sejumlah titik di Jalan Nasional yang menghubungkan Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sika. Saat ini aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki masih fluktuatif. PVMBG juga menetapkan status Gunung Lewotobi pada level awas. Sementara itu, Bupati Sika Juventus Primayoris Kago meninjau sejumlah desa di wilayah perbatasan yang paling terdampak abu vulkanik hasil erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur. Saat ini warga membutuhkan air untuk membersihkan abu vulkanik yang cukup tebal akibat erupsi kemarin. Pemkab Sika siapkan distribusi logistik dan masker untuk warga terdampak. Ada 5 desa yang terdampak dari erupsi kemarin sore, dan puji Tuhan yang pertama itu tidak ada korban jiwa sama sekali. Dan sejauh ini semua kondisi sudah mulai berangsur-angsur pulih. Kita ambil langkah cepat dengan dari BPBD sudah menyiapkan beberapa titik untuk ditaruh tangki, profil tank untuk air. Memang kondisi sekarang yang dibutuhkan air, masker juga kita sudah mulai dari bawah tadi kita bagi-bagi masker dan juga mungkin makanan.
Untuk mengetahui informasi terkini terkait penanganan pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, kita tanyakan langsung kepada Bupati Sika, Bapak Juventus Primayoris Kago yang telah bergabung melalui sambungan Zoom bersama kami. Selamat pagi Bapak, total berapa desa yang terdampak akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki? Pagi Mbak Tara, ada 5 desa yang terdampak dari erupsi Gunung Lewotobi yang berada di wilayah Kabupaten. Tapi sebenarnya erupsi di 2 hari lalu itu menyebabkan satu kabupaten Sika itu terdampak secara utuh. Ada bukul vulkaniknya sampai sekarang memang masih terbuka. Tapi puji Tuhan, sejak kemarin siang sampai hari ini belum ada lagi debu. Sehingga mulai untuk kemudian pelan-pelan membersihkan jalanan. Dan memang ada beberapa yang juga sangat terdampak seperti puskesmas. Ya. Itu puskesmas di terdekat di perbatasan dan juga 27 puskesmas yang terdampak dengan erupsi Gunung Lewotobi. Saya pikir begitu, Mbak. Baik Pak, sejumlah desa masih terdampak ya Pak terkait dengan erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Lalu bagaimana Pak skema penanganannya di sana? Baik, Mbak Lara memang sejak awal ketika erupsi itu terjadi, kita pemerintah daerah Forkopimda dari pihak kepolisian, dari pihak Kodim, dan juga beberapa stakeholder, TNI dan lain sebagainya, kita langsung cepat beberapa langkah yang segera turun ke wilayah terdampak, ada 5 desa di perbatasan antara Sika dan Flores Timur. Puji Tuhan, ada evakuasi yang kita lakukan di awal terhadap 23 orang desa Seringnya tepatnya, kita kemudian evakuasi ke wilayah Kabupaten Sika di kota Maumere. Lalu ada beberapa kasus di puskesmas Bogenata, langsung kita evakuasi ke puskesmas di wilayah kota Maumere. Nah, selain itu memang untuk erupsi kali ini tidak ada pengungsian yang kemudian kita evakuasi, praktis kehidupan masyarakat berjalan dengan normal, tapi memang ada beberapa kebutuhan yang kita butuhkan hari ini. Dan memang kita lagi sedang butuh masker. Kami perlu sampaikan bahwa memang dengan kondisi seperti itu kita butuh masker, kita butuh makanan, dan tentu juga kita lagi mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan air. Jadi ini hal-hal yang memang kebutuhan hari ini, termasuk juga dengan makanan. Dengan erupsi yang cukup dahsyat kemarin, praktis seluruh tanaman dari petani itu betul-betul terdampak. Jadi petani yang cukup tebal. Sehingga untuk kemudian kita cegah hal-hal yang tidak kita, maka bantuan makanan juga menjadi sangat peristiwa kali ini. Saya pikir begitu. Ya, baik sejauh ini masker masih menjadi kebutuhan untuk warga terdampak di sana ya Pak. Lalu kemudian Pak, baik, sejauh ini apakah ada korban jiwa ataupun juga korban luka-luka terkait dengan erupsi ini Pak? Atau mungkin ada warga yang mulai sakit terkait dengan aktivitas vulkanik dari Gunung Lewotobi laki-laki? Baik, terima kasih Mbak Clara. Jadi puji Tuhan untuk erupsi itu memang begitu dahsyat dampaknya, tetapi sejauh ini belum ada korban. Tidak ada korban luka-luka dan korban meninggal dunia. Bahkan kemarin sore kita mengelilingi di beberapa desa terdampak juga aktivitas masyarakat sudah mulai normal. Tapi memang betul kita mengimbau untuk seluruh masyarakat harus dulu menggunakan masker karena ada bukul panik yang masih tebal. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa sudah kemarin siang sampai hari ini sudah tidak ada lagi bukul panik yang turun, dan kita berharap ini semoga cepat pulih sehingga kita kembali normal. Memang ada beberapa yang tentu juga butuh dukungan stakeholder, pemerintah pusat tentunya,
seperti fasilitas-fasilitas umum kami yang sangat terpapar. Puskesmas kami yang sudah tidak layak di wilayah perbatasan yang memang ini akibat dari erupsi tahun lalu sampai kemarin, dan tentu membutuhkan dukungan serius dan juga beberapa hal yang kami sampaikan. Puji Tuhan ini juga kerjasama stakeholder yang baik, yang memang tim kami di lapangan yang sudah sigap karena selalu mengalami kejadian ini berulang kali. Tapi berkaitan dengan beberapa hal tadi itu yang kami butuhkan hari ini, Bapak. Makanan, air, pakaian, makanan, air, masker, dan juga bagaimana atensi atau perhatian untuk kemudian perbaikan. Saya pikir demikian, Bapak. Baik, terima kasih Bapak atas informasinya. Erupsi memang masih terjadi dan sejumlah kebutuhan juga masih dibutuhkan seperti masker, air bersih, dan juga hingga saat ini memang tidak ada korban jiwa dari erupsi Gunung Berapi Lewotobi laki-laki. Terima kasih Bapak Bupati. Juventus Prima melaporkan langsung, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih, Mbak Clara.